Oke. Nah, pembahasan materi kali ini adalah tentang literatur review, di mana literatur review ini banyak juga yang menyebutkan adalah review terkait dengan karya ilmiah, namun identik dengan yang namanya paper, jurnal, gitu, kalau karya tulis ilmiah lainnya, seperti itu. Nah, berbicara literatur review, tentunya ini merupakan pembahasan setelah permasalahan. Berarti kita harus nge-review beberapa yang akan menjadi referensi, supaya nanti di strukturnya kita tinggal menyusun, seperti itu. Nah, literatur review ini tentunya berbicaranya adalah secara ilmiah ya, karya ilmiah. Apakah boleh dari skripsi yang terdahulu? Itu tentunya boleh sebetulnya. Yang dinamakan karya ilmiah itu bisa jadi hasil disertasi, tesis, kemudian skripsi, tapi namun yang lebih bagus itu adalah jurnal gitu ya. Jurnal yang memang sudah diakui seperti itu nanti memiliki peringkat-peringkatnya. Nah, apa manfaat dari literatur review? Tentunya yang pertama adalah memperdalam pengetahuan tentang apa? Tentang bidang yang diteliti. Jadi sebetulnya kan mereview penelitian yang sudah dipublish gitu ya. Maka dalam istilahnya memperdalam, jadi pada saat kita meneliti, oh iya, kita sudah tahu pengetahuan ini dari penelitian sebelumnya, seperti itu ya. Maka di sini digaris basahi gitu ya, diberi warna merah, memperdalam pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui hasil penelitian yang berkaitan atau berhubungan. Istilahnya adalah yang related research gitu ya, yang sudah pernah dilakukan. Jadi kita seperti, oh bagaimana nih penelitian yang sebelumnya itu. Jadi kita sudah tahu keterkaitannya. Saya akan meneliti yang sama, namun ada yang dioptimasi misalnya gitu, ada yang diperbaiki. Nah gitu ya. Maka berbicaranya ada juga yang dinamakan improvement method gitu ya, ada perbaikan dari metode yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. State of the art-nya seperti apa gitu ya. Karena apa? Karena kita akan tahu, oh dulu itu teknologinya adalah masih menggunakan SMS gitu ya. Kemudian SMS banking, kemudian muncullah internet banking sampai dengan mobile banking kan gitu ya. Nah, pada ilmu di bidang penelitian pun sama. Oh, dulu teknologinya ini menggunakan microcontroller saja, sekarang microcontroller sudah menggunakan cloud computing gitu ya, dan yang lainnya. Sehingga kita tahu perkembangannya dari mulai yang dulu zaman dulu untuk database, untuk PC itu besar-besar, sekarang sudah media penyimpanan sudah kecil, tapi penyimpanannya sangat besar gitu kan ya. Memperjelas masalah penelitian supaya kita pada saat mengangkat penelitian tersebut, oh iya, ini memang masalah yang banyak dikaji untuk diteliti gitu ya, bahkan diteliti ulang untuk diperbaiki metode ataupun terkait penelitian yang dikaji seperti itu gitu ya. Jadi ini beberapa manfaat untuk mereview literatur. Kemudian jenisnya apa? Tadi berbicaranya sebetulnya boleh dari tesis, dari skripsi, dari disertasi. Cuma memang yang sangat bagus adalah dari paper sebuah jurnal. Karena jurnal itu apalagi yang memang sudah terpublish memiliki citasi apalagi itu lebih bagus, kemudian memiliki tingkatan jurnal yang bagus gitu ya karena ada indexing dan yang lainnya itu diutamakan seperti itu. Kemudian ada juga paper dari book chapter. Jadi biasanya kalau buku itu ada per edisi gitu ya. Nah, itu juga bagus biasanya seperti itu. Karena biasanya buku itu digabungkan dari jurnal-jurnal yang berkaitan. Ada yang seperti itu. Kemudian paper dari conference atau proceeding. Jadi berbicaranya adalah karya ilmiah yang sudah dikonferenskan, yang sudah dipresentasikan gitu ya. Nah, nantinya juga sebetulnya dibukukan gitu ya dalam bentuk jurnal, tapi melalui konferensi dulu seperti itu. Kemudian tesis dan disertasi. Jadi kalau misalnya skripsi ya bagusnya ngambilnya dari tesis dan disertasi gitu ya. Nah kalau tesis ya dari disertasi minimal seperti itu. Report laporan dari organisasi yang terpercaya seperti misalnya statistik, badan statistik gitu ya. Kemudian 8 badan LIVI dan yang lainnya yang memang report laporannya itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu secara ilmiah. Atau textbook. Nah ini juga boleh sebetulnya. Jadi Anda mengambil dari buku beberapa referensi gitu ya. Oh, misalnya ada tentang judul machine learning, saya menggunakan algoritma unsupervised gitu ya, atau supervised, diambil dari buku, boleh gitu ya. Kita jadikan referensi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada beberapa organisasi yang memang khusus mengindeks jurnalnya, gitu ya. Yaitu Thomson di sini, kemudian Scopus gitu ya, Google Scholar, nanti kita bisa lihat. Nah, ini sebetulnya banyak sekali untuk yang Scopus dan Google Scholar gitu ya.
Nah, ini contohnya. Saya punya, nanti Anda bisa searching gitu ya, misalnya contoh Google Scholar. Nah, bagi Anda yang nanti akan di bidang pendidikan gitu, yang senang nulis, itu sebetulnya walaupun di perusahaan itu bagus gitu ya, menulis. Jadi jejak digital kita ada. Jadi kalau searching di Google Scholar gitu ya, Anda searching Siti Yulianti, yang ini untuk profilnya itu adalah saya. Nah, ada beberapa penelitian yang memang dengan mahasiswa gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak kontribusi mahasiswa, berarti mahasiswa penulis 1, saya penulis 2, tapi kalau banyak kontribusi saya, nah terbalik seperti itu ya. Atau bisa juga join dengan dosen lain atau dengan lembaga lain kalau untuk berbicara penelitian kemudian dipublish seperti itu ya. Nah, nanti ini pada saat dilihat berbicara untuk Google Scholar ada beberapa yang ada di citasi gitu ya. Berarti ini dijadikan referensi sebetulnya gitu ya oleh penulis-penulis lain. Dan keuntungannya adalah ini bisa disitasi atau dijadikan referensi oleh orang luar juga gitu ya. Jadi secara oleh luar negeri itu banyak juga kalau penelitian kita menarik seperti itu gitu ya. Nah, ini kutipan berarti sebanyak 29 pernah sudah dikutip gitu ya dari penelitian yang dibangun. Nah, nanti tinggal searching saja gitu ya. Paling mudah adalah tadi mereview jurnal. Anda searching aja di Google tentang judul penelitian yang akan Anda lakukan gitu ya. Itu pasti banyak referensinya. Saya sosial media sentiment mining ini yang saya tulis gitu ya. Sebenarnya yang berkaitan banyak seperti itu gitu ya. Maka tadi caranya adalah minimal Anda 5 sampai 10 itu review jurnal yang berkaitan dengan judul Anda. Jadi kita paham, lebih memperdalami dari apa yang akan kita teliti gitu ya. Tadi kan sebutkan manfaatnya itu gitu ya. Nah, ini adalah contoh lagi Elsevier. Nah, ini internasional dan sangat bagus gitu impact-nya kalau misalnya kita sudah masuk ke sini untuk jurnalnya. Kemudian ini scio.com ini juga sama gitu ya. Ini adalah buku, kumpulan buku-buku tadi berbicara e-book gitu ya. Anda bisa gunakan dari sini. Nah, ini juga buku dan jurnal Intek. Nah, ini sengaja saya capture supaya nanti Anda kalau searching gitu ya mudah untuk mencari referensi. Dan mungkin kebanyakan bahasa Inggris ya, tapi nanti mengambil separagraf Anda simpulkan itu boleh gitu jadikan referensi seperti itu ya. Contoh jurnal di bidang software engineering. Nah, ini banyak sekali sebetulnya gitu ya. ACM, IEEE, Elsevier, Springer gitu ya. Nah, Elsevier juga ada beberapa. Springer juga ada beberapa. Nah, ini pasti sudah diakui oleh dunia seperti itu. Ini yang 17 ya, secara 17 ini masih sebagian saja sebetulnya, tapi yang terkenalnya ini di bagian software engineering gitu ya. Bagaimana kalau sumber referensi gratis? Nah, Google Scholar tadi itu gratis, Anda mau download jurnal juga gratis. Kemudian ada Citeseer gitu ya. Ada Doage, ada Libra. Nah, ini semuanya adalah link-link yang referensinya gratis. Jadi Anda bisa gunakan seperti itu ya. Jadi ini juga saya dapatkan waktu kuliah kemarin, jadi tentunya pada saat, oh iya kerasa sih gitu ya. Makanya pada saat kuliah lanjut dari S1 ke 2 itu menikmati karena oh ternyata referensi yang gratis itu banyak. Cuma yaitu bahasa ya, bahasanya bahasa Inggris rata-rata. Nah, ini yang berbayar. Kenapa berbayar? Nah, ada yang bertanya kenapa Bang ada berbayar? Biasanya data pada saat dia mengelola untuk penelitian pun memang berbayar, prosesnya alatnya mahal. Nah, kembalikan. Jadi memang ada beberapa penelitian yang sumber referensinya memang berbayar. Maka berbicara data kan kita pernah mendengar ya, ada data yang bersifatnya publik, ada yang bersifatnya private, gitu kan ya, sama penelitian juga seperti itu. Jurnal informatik di Indonesia banyak sekali. Yang pertama kali saya tampilkan adalah jurnal STIMIK Bandung. Jadi tentunya STIMIK Bandung juga punya jurnal seperti itu ya. Anda bisa searching nanti yang kakak tingkatnya dengan penulis dosen bimbingannya gitu ya. Di sini ada semua. Ada Cybermatika. Nah, ini dari ITB ya, jadi bisa memasukkan. Kalau di sini karena serumpun dengan kita. UGM. Kemudian ini UI, ilmu komputernya. Dan banyak lagi sebetulnya ya, ada Telkom gitu ya, ada ITENAS tetangga kita, ada Widya Tama, ada Unjari dan yang lainnya sebetulnya. Nah, sekarang kita masuk pengambilan sitasi. Nah, berbicara tentang pengambilan sitasi, tentunya ini ada beberapa contoh gitu ya. Nah, yang pertama adalah menggunakan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Tentunya ini tergantung stylenya, maka berbicaranya adalah tergantung dari standar stylenya mana yang mau dijadikan gitu ya. Kemudian usahakan sitasi dan referensi ini diambil dari jurnal ilmiah yang terindeks. Karena itu akan bagus. Jadi kalau sudah terindeks Scopus gitu ya atau isi
ya Anda sudah aman seperti itu karena penelitiannya sudah reviewnya sudah bagus seperti itu ya. Pengambilan citasi dari literatur yang tidak berkualitas akan mempengaruhi kualitas penelitian kita. Jadi pasti pada saat kita nge-review gitu ya, itu dijadikan referensi, itu berpengaruh kepada nanti, oh ini kualitas jurnal yang kita tulis, karya tulis yang kita tulis itu seperti apa. Karena dari referensinya saja sudah bagus, berarti kan isinya nanti akan terbawa bagus. Tapi kalau kurang bagus ya itu akan mempengaruhi kualitas juga. Tahapannya seperti apa kalau kita ngambil citasi atau referensi? Pertama adalah cari dan baca referensi yang berhubungan dengan penelitian kita. Saya meneliti tentang text mining dari data sosial media. Berarti saya searching tentang itu, gitu ya. Kemudian diambil catatan. Catatannya maksudnya apa? Oh, saya ngambil tentang sentimen mining dari jurnal A. Oh, tentang text miningnya dari jurnal B. Oh, penggunaan media sosialnya dari jurnal C. Nah, itu yang kita tandai gitu ya. Jadi penelitian yang nanti oh saya mirip banget nih sama penelitian yang pertama, yang ke-1 jurnalnya, saya ambil 30% dari sana, kemudian saya parafrase. Bagusnya seperti itu. Diganti bahasanya tapi tidak merubah makna. Atur susunan tinjauan pustaka dari catatan yang kita ambil dengan baik tadi, makanya perlu parafrase, diikuti tuh aturan umum penulisannya. Mau berdasarkan apa, mau berdasarkan IEEE atau apapun itu, tentunya aturannya harus disusun seperti itu, gitu ya. Oke, ini tahapan pengambilan citasi. Jenisnya banyak. Ada kutipan, berarti kita ngambil persis gitu di copy paste satu paragraf, di citasi juga. Nah, kalau parafrase, bagusnya sekarang parafrase karena ada pengecekan untuk plagiarisme. Nah, bagusnya kita menggunakan parafrase kalau sekarang. Dikutip boleh mungkin satu paragraf sampai 2 paragraf atau satu kalimat sampai 2 kalimat, tapi lebih bagus di parafrase. Kenapa? Karena kita diminta untuk menuliskan kembali dengan bahasa kita, dengan gaya bahasa kita, dari satu paragraf tadi yang memang kita ambil dari referensi jurnal lain. Nah, itu sebetulnya untuk mengurangi tingkat plagiarisme, karena sekarang tiap jurnal pasti dicek, minimal pakai Turnitin. Ringkasan. Jadi diambil tuh, kalau kita baca jurnal gitu ya, halaman pertama, ya udah saya ambil satu kalimat yang mencerminkan satu halaman tersebut. Berarti kita meringkas seperti itu ya. Evaluasi. Nah, di sini jenisnya adalah interpretasinya dalam sebuah komentar. Oh, ini saya komentari. Oh, ini saya setuju dengan penelitian X karena penelitian ini. Nah, seperti itu ya. Jadi menyebutkan alasan kenapa saya mengikuti referensi dari jurnal X tadi. Karena pendapat saya seperti A, B, C, D gitu ya, seperti itu. Jadi ini jenis-jenis untuk citasinya. Aturan citasi. Nah, aturan citasi ada, diperbolehkan tidak melebihi 500 kata untuk buku teks atau 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Jadi hanya 5% kita mengambil. Makanya amannya ya ambillah satu paragraf, paragraf juga yang misalnya 2 kalimat paling banyak atau sekali kalimat seperti itu. Menyebutkan sumber dari mana kutipan dan parafrase diperoleh tentunya, karena ini harus dicantumkan dalam daftar pustaka ataupun dalam citasinya. Menyalin dari artikel berupa grafik dan bagan memerlukan izin dari pembuatnya. Maka cantumkan sumber gambar, sumber grafik, dan yang lainnya. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep dasar penulisan. Berbicara konsep dasar penulisan, tentunya yang perlu diperhatikan adalah kutipan itu tidak berarti saya ngambil satu paragraf, kita copy paste selesai. Enggak. Gitu ya. Ini biasanya tadi disebut plagiarisme, kedeteksinya itu. Maka bagusnya tadi diambil dari hasil penelitian, teori, model, dan data dalam papernya. Kita rangkum lagi bagusnya. Kemudian parafrasekan. Sebagai kenapa? Karena tadi kita tidak merujuk atau menunjuk kutipan, berarti itu adalah tulisan karya kita sendiri. Gitu kan ya? Maka harus dicantumkan di citasi, kemudian daftar pustaka juga dimasukkan. Daftar referensi bukanlah daftar bacaan, tapi daftar rujukan. Jadi dibaca langsung, bukan dari penulis ketiga, gitu ya. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau masih citasi orang lain? Berarti kan mengutip kutipan yang sudah ada di dalamnya, gitu kan ya. Contohnya, definisi logika menurut Lutfi Zadeh, misalnya gitu ya, dan Suyanto. Bla 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 bla, jangan terlalu banyak dilakukan kecuali dalam keadaan kita tidak bisa mengakses publikasi aslinya.
Jadi kalau misalnya Anda, oh ini di dalam jurnal ini ada logika Faji menurut Lutfi Jadeh. Kita searching dulu, ini yang 2019 tentang logika Faji, Lutfi Jadeh sama Suyanto itu mana? Kalau ketemu aslinya, jangan ngambil dari kutipan yang mengutip-ngutip lagi di dalam. Gitu ya. Jangan terlalu banyak. Seperti kalau satu boleh, tapi dihindari. Bahasa asli publikasi bukan bahasa Inggris. Jadi sulit dipahami gitu ya. Nah, bagusnya ya bahasa Inggris lah. Bahasa standarnya adalah bahasa Inggris gitu ya. Standar internasionalnya, maka lebih bagusnya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa luar, carilah yang bahasa Inggrisnya gitu ya. Karena kan secara internasional. Terlalu banyak yang melakukan akan membuat orang lain menyebut kita peneliti malas. Jadi banyak copy paste itu bisa jadi catatan gitu ya. Nah, berbicara standar penelitian, ini akan kita lanjutkan di next materi terkait dengan penulisan juga seperti itu.